Sobat Nasional.News. Balik lagi bareng kita di program Breaking News Ramadan. Masya Allah, makin semangat puasanya nih hari ini. Pasti dong. Nah, untuk obrolan hari ini, kita bakal ngebedah satu laporan liputan yang sangat hangat dan eksklusif dari tim riset Nasional.News. Cakep. Bawa cerita dari mana nih kita sekarang? Kita bakal jalan-jalan virtual ke Sulawesi Tengah, tepatnya ke Kabupaten Toli-Toli. Wah, jauh juga ya main kita hari ini. Iya, soalnya ada satu desa di sana yang ibaratnya menyulap momen pertengahan Ramadan jadi satu festival yang super meriah. Gokil. Biasanya kan kalau pertengahan Ramadan ya fokusnya taraweh aja gitu kan di masjid. Nah benar, ini lebih dari sekedar ibadah ritual. Sumber laporan pantangan mata ini dikirim langsung oleh jurnalis kita ya, namanya Hasman Wipangga, dari jaringan Nasional.News Network di media sulteng.news. Oke, shout out buat Mas Asman laporannya. Betul. Misi obrolan kita hari ini tuh pengen ngajak kamu, Sobat Nasional.News, buat ngelihat langsung gimana kolaborasi epik antara pejabat, tokoh agama, sampai ibu-ibu di dapur desa. Oh, menarik banget nih. Apalagi kalau udah bawa-bawa ibu-ibu dapur ya. Biar kebayang nih posisinya. Kejadian ini tuh pas puasa ke-16. Berarti malamnya nyambut malam 17 Ramadan ya. Malam Nuzulul Quran dong. 100 buat kamu. Tepatnya menyambut Nuzulul Quran 1447 Hijriah. Lokasinya itu di Dusun Lio 2, Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Toli-Toli. Oke, di Desa Tinigi. Dan yang bikin beda, dalang di balik acara keren ini tuh bukan semata-mata perangkat desa yang tua-tua, tapi pemuda kampung hijrah. Wow, anak-anak muda nih yang gerak. Iya, diketuai sama saudara Hairudin. Tentunya mereka kerja bareng sama DKM Masjid Darul Hijrah dan warga setempat juga. Wah, ini relate banget sih sama anak muda zaman now yang emang suka banget bikin event ya. Tapi biasanya di kota. Nah, ini di desa dan skalanya komunal. Keren sih, pemudanya aktif banget. Benar. Dan tahu nggak sih siapa aja yang hadir karena undangan anak-anak muda ini? Pasti bukan orang sembarangan nih kalau udah dibikin acara gede. Siapa aja tuh? Ini levelnya VIP semua buat ukuran desa. Acara dibuka langsung sama Camat Galang, Bapak Agus Salim bin Bustan. Camat turun langsung ya? Belum selesai, hadir juga anggota DPRD Toli-Toli, Bapak Taufik. Wih, anggota Dewan. Ditambah Kadispora Toli-Toli, Bapak Zakaria Mahmud, yang juga merangkap sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Mandar Toli-Toli. Dan pastinya Kepala Desa Tinihi sendiri, Bapak Supriyadi, juga ada di sana. Wait, ini gokil sih. Ada camat, kepala dinas, anggota DPRD, sampai kepala desa ngumpul di satu dusun. Iya kan? Kekuatan networking anak muda ini emang luar biasa. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pakai logika santai nih. Pejabat pada ngumpul di acara desa tuh biasanya karena satu alasan pasti. Apa tuh? Makanannya dijamin enak dan melimpah ruah. Haha, nah itu dia. Kamu tuh kayak cenayang ya bisa baca arah obrolannya kemana. Ya kan logika aja. Acara kumpul warga, ada pejabat, itu pasti logistiknya bukan main-main. Emang bener banget. Laporan dari jurnalis kita, Hasman, nyorotin secara spesifik soal suasana buka puasa bersama warga di sana. Dan menurutku ini bagian paling pecah sih dari seluruh laporan. Wah, spill dong menunya apa aja. Bikin batal puasa nggak di ngebayanginnya? Bayangin ya, ada onde-onde, kolak, terus makanan berat yang disajikan khusus selepas sholat maghrib. Tapi yang mind-blowing bukan cuma menunya. Terus apanya dong? Prosesnya. Ibu-ibu di Desa Tinigi itu udah mulai buka open kitchen alias dapur umum dan mulai masak-masak dari sehari sebelum acara H-1. Wih, ini mind-blowing sih. H-1 udah open kitchen. Real MVP banget ibu-ibunya. Real MVP, bener. Coba kamu bayangin Sobat Nasional.News, ini tuh ibaratnya pasukan logistik militer, tahu nggak? Iya, atau catering profesional bintang 5 lah. Kalau udah nyiapin makanan dari H-1 buat ratusan orang, itu manajemen operasionalnya pasti ketat banget. Bener, pasti suasananya tuh kaos tapi seru. Laporan Hasman tuh ngegambarin gimana aroma pandan dari kolak yang dimasak pakai wajan raksasa itu kecium kemana-mana. Masya Allah, kebayang wanginya. Gula merah campur pandannya. Terus belum lagi kehebohan ibu-ibu yang duduk melingkar, bareng-bareng membulatkan adonan onde-onde. Ribuan butir onde-onde, bayangin. Ribuan butir dibuletin manual. Wah, itu mah tangan auto keriting kalau kerja sendirian. Tapi kalau lo bareng-bareng, pasti jadi ajang update gosip sekampung juga tuh. Pastinya, dapur umum itu kan pusat informasi paling akurat sedusun. Tapi di balik lucunya itu, ada semangat gotong royong yang luar biasa loh. Setuju banget.
Ini kan posisinya ibu-ibunya juga lagi pada puasa kan? Iya dong, lagi puasa, nahan haus, nahan lapar, duduk di depan tungku panas. Wah, itu sih respect banget. Berarti makanan yang disajin itu bukan cuma sekedar karbohidrat sama gula ya, tapi emang ada cinta dan dedikasi di situ. Cakep, kalimat kamu bagus tuh, cinta dan dedikasi. Energi komunal kayak gini yang bikin makanan buka puasa di desa tuh rasanya jauh lebih enak daripada makan di restoran mahal. Benar, makanya pejabat pada betah. Iya, dan energi dari makanan itu kepake banget buat rangkaian acara selanjutnya. Lam Nuzulul Quran itu bertransisi jadi festival edukasi, namanya Festival Ramadan, berupa lomba anak Islami. Wah, keren banget transisinya. Dari buka puasa, komunal langsung masuk ke festival anak-anak. Lomba apa aja tuh? Lengkap banget. Buat yang masih imut-imut, tingkat TK atau PAUD ada lomba doa harian. Lucu banget pasti yang TK. Terus naik level buat anak SD sampai SMP, lombanya makin serius. Ada azan, ceramah, sampai hafalan Al-Quran. Wah, komprehensif ya kategorinya. Ini pasti heboh banget sih pendukungnya. Kamu tahu sendiri kan kalau anak TK atau SD ikutan lomba? Pasti yang lebih grogi dan heboh itu emak bapaknya. Nah, bener. Sekampung bisa turun semua bawa rombongan buat nonton anaknya tampil. Jadi inget zaman kecil dulu deh. Kamu pernah ikut lomba beginian? Sering. Lomba ceramah dulu aku. Udah ngapalin panjang-panjang. Pas naik panggung lihat juri, ambiar. Ngeblank semua teksnya. Haha, relate banget kan? Grogi lihat juri, apalagi ini jurinya ditonton pejabat juga. Nah, ngomongin soal keberanian anak-anak tampil, ada satu tokoh penting nih di laporan Hasman. Siapa tuh? Ada juri killer kah? Bukan, justru ini pahlawannya. Jurnalis kita sempat wawancara, namanya Pak Rahmat. Pak Rahmat ini siapa? Beliau ini pemuda desa situ, tapi juga berprofesi sebagai guru di SDN 4 Tinigi. Oke, Pak Guru Rahmat ya. Betul, dan Pak Rahmat inilah yang sukses ngegiring murid-muridnya buat berani ikutan lomba. Berkat dorongan beliau, anak-anak desa tuh kelihatan banget sangat gembira dan antusias. Masya Allah. Respect buat Pak Guru Rahmat. Kan, guru-guru di pedesaan kayak gini tuh luar biasa loh. Pengabdiannya nggak berhenti pas jam sekolah selesai. Malam-malam pun masih ngurusin mental murid-muridnya. Bener banget. Soalnya, ngebangun rasa percaya diri anak buat naik panggung itu susah loh. Kalau cuma didorong orang tua, kadang anaknya manja. Tapi kalau Pak Guru yang ngasih semangat, wah itu langsung berani mereka. Tepat banget, validasinya dapet. Dan itu sejalan sama pesan inti atau ibaratnya do why dari kenapa acara ini dibikin. Esensinya ya, apa tuh pesannya? Malam itu kan ada tausiah nuzulul Quran juga, dibawain sama Kiai Haji Husni Mubarak Azhari. Oke. Pesan beliau itu simple tapi dalam. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mutlak dan manfaatin sisa waktu Ramadan buat makin mendekatkan diri ke Allah. Cakep. Jadi jangan sampai acaranya cuma jadi pameran kemeriahan doang ya, tapi intisari spiritualnya tetap dijaga. Bener, dan ini nyambung banget sama statement dari ketua pemudanya tadi, si saudara Hairudin. Oh, yang ngadain acara ini ya? Dia bilang apa emang? Dia nekenin kalau festival dan lomba ini tuh bukan sekedar ajang cari menang kalahan buat anak-anak. Terus buat apa dong? Ini adalah wadah buat mencetak generasi anak soleh yang cinta Al-Quran. Biar mental mereka tuh kebentuk dari ekosistem desa yang mendukung kegiatan positif. Speechless sih aku denger visinya. Dalam banget. Jadi pemuda desa situ tuh nggak mikirin untung rugi bikin acara, tapi murni buat investasi jangka panjang, ngebangun generasi. Itu dia intinya. Makanya Sobat Nasional.news, kalau kita rangkum ya obrolan kita dari awal tadi, acara di desa Tinigi Toli-Toli ini tuh ngasih bukti nyata ke kita. Bukti bahwa Ramadan itu bukan cuma soal nahan haus dan lapar ya. Betul, tapi tentang gotong royong warga. Dari ibu-ibu yang rela berkeringat di dapur umum H-1, bapak-bapak dan pemuda yang nyiapin tenda dan panggung, sampai guru yang memotivasi muridnya. Semuanya kerja bareng buat ngebangun masa depan yang keren. Ini beneran heartwarming sih. Apalagi kalau kita refleksikan ke kehidupan kita sekarang ya. Kelapa tuh. Coba deh kamu bayangin ya, Sobat Nasional.news. Di tengah era yang serba digital, serba cepat, terus kita juga makin individualis kan sekarang. Pesan makan tinggal klik aplikasi. Benar, di kota mah gitu. Nah, seberapa sering sih kita bisa melihat satu kampung turun tangan masak bareng dari H-1, ngaduk kolak, bikin ribuan onde-onde, cuma buat makan bareng tetangga dan anak-anak kecil yang habis lomba?
Itu tuh pemandangan langka banget sekarang. Setuju banget, itu privilege sosiologis yang mahal banget harganya. Jadi kepikiran juga nih, apa tradisi lokal di lingkungan kamu, Sobat Nasional.News, yang selalu berhasil bikin suasana Ramadan tuh kerasa pulang banget dan menghangatkan hati kayak di Toli-Toli ini? Nah, coba diingat-ingat tuh. Pasti ada satu momen di mana bau makanan tertentu atau riuhnya suara masjid tuh bikin kangen rumah. Pasti ada, dan kita selalu pengen dengar cerita-cerita kayak gitu. Makanya, biar kamu nggak ketinggalan info-info menarik, liputan mendalam dari berbagai daerah, dan cerita yang menghangatkan hati kayak gini, Jangan lupa dong terus pantau dan baca beritanya hanya di portal nasional.news. dan buat kamu yang suka visual, stay tune terus di program-program kece kita di channel NAS NTV. Sip, pokoknya update terus ilmu dan informasinya bareng kita. Terima kasih udah nongkrong dan dengerin bedah liputan kita hari ini. Semoga puasa kamu lancar dan penuh berkah. Kita pamit undur diri dulu ya. Sampai jumpa di obrolan seru berikutnya. Bye! Sampai jumpa.